Sama ya kayak di sekolahnya. Jadi guru juga pasti, apalagi sekolah TK PAUD ya, pasti udah kayak harus heboh, seru, rame ya. Sebenarnya sama aja sih, nggak jauh-jauh beda. Biar ikutan gurunya. Miss, kucingnya keluar Miss. Ya, ini kucingnya mau ikutan ya kayaknya ya. Mau sekolah juga, yuk. Oke, baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Pertama-tama ya perkenalkan dulu saya dengan Nurul ya, kebetulan alhamdulillah bersama dengan mentor saya Ibu Prila, dan ini adalah tim kami gitu ya, tim namanya kita sebut sebagai tim apa ya, tim tim sosialisasi ya, tim sosialisasi ya. Sosialisasi apa sih? Sosialisasi mengenai pola makan sehat ya, dan sosialisasi sarapan sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, saya ucapkan kepada kebetulan di sini kami dapat undangan rekomendasi dari dulunya orang tua murid ya di sini ya. Kebetulan putranya pernah bersekolah di sini ya, namanya Rafin, yaitu dengan Ibu Maya ya. Alhamdulillah, kesempatan ini betul-betul kami ingin ingin berbagi kepada ibu guru semua yang ada di sini sebagai salah satu program. Kebetulan program ini menjadi salah satu program gerakan sehat ya, dari pemerintah juga, dari gerakan masyarakat hidup sehat, di mana kita sasarannya itu adalah untuk para guru ya, karena memang mengingat aktivitas guru ini luar biasa. Betul apa betul? Betul ya Bu ya, dengan aktivitas mulai dari pagi sampai siang, kita ngurusnya kan bukan cuma anak satu tapi anak banyak ya, belum lagi dengan segala tingkah pola, belum lagi juga gimana kurikulumnya yang harus kita persiapkan setiap hari. Makanya ibu-ibu guru ini memang diharapkan harus harus bisa mempunyai tubuh yang sehat tentunya ya. Pasti keinginan kita semua, betul ya Bu ya? Ingin sehat tentunya. Nah, karena kesehatan itu sangat penting, karena kita juga tujuannya adalah bukan cuma sehat jangka pendek, tapi untuk kesehatan kita di jangka panjang. Nah, untuk itu kami di sini berterima kasih atas kesempatannya untuk bisa melakukan sosialisasi di PAUD Al Fikri ya. Apa sih? Aduh maaf ya. Di PAUD Al Hafiz di daerah Jalan Haji Koja ya, Jalan Haji Koja. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kami diterima ya Bu ya. Ya, jadi ya, kami bisa diterima. Sebenarnya kegiatan ini terus terang aja kita hanya ingin sharing aja sih Bu sebenarnya ya. Karena kebiasaan saat ini yang terjadi ya, pola makan, apalagi kan sekarang ini udah ada kayak dari pemerintah sendiri ya, pola makan sehat bergizi ya di sekolah-sekolah gitu. Artinya kan itu sasarannya adalah untuk murid. Nah, bagaimana untuk ibu gurunya juga ya, tentunya juga ikutan ya makan MBG. Biasa dapat nggak sih? Kita dapat nggak sih di sini, udah dapat belum? MBG itu belum mau, belum ya, baru mau ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi. Nah, sebelum itu terrealisasi, kita harus pahami dulu ya, kenapa sih pentingnya kita juga harus mengetahui kenapa program pemerintah itu harus memberikan makanan yang bergizi gitu. Nah, salah satunya makanan yang bergizi itu adalah nutrisi yang seimbang gitu ya. Boleh Ibu sambil diminum ya, karena ini yang kita berikan hari ini adalah tehnya ya. Teh ini teh untuk meningkatkan stamina ya, meningkatkan kebugaran tubuh juga, jadi badan lebih segar, rasanya enak ya. Boleh sambil diminum ya. Nah, jadi sedikit saya mau jelaskan ya, Ibu, kita kayak pakai gini jadi sama kayak di sekolah ya, kayak di kalau Ibu guru juga memberikan penjelasan. Jadi kebiasaan makan kita saat ini, pola makan kita itu sebenarnya banyak sekali mengalami yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan apa? Kekurangan vitamin, kekurangan protein, kekurangan yang namanya zat-zat baik ya, nutrisi dalam tubuh kita. Nah, kekurangan ini
kita nggak sadar, Bu. Ini kita lakukan setiap hari berulang, ya. Akhirnya lama-lama ini akan bisa menyebabkan berbagai macam masalah. Terutama masalahnya apa? Pada kesehatan tubuh. Nah, yang terjadi pada tubuh kita itu saat ini sering banget kita mengalami ini, kelebihan. Ya, yang biasa nih makanan-makanan kita saat ini yang banyak di lingkungan kita, di sekitar kita itu adalah makanan yang banyak mengalami apa? Kelebihan garam. Ya banyak ya contohnya jajanan-jajanan sekarang. Pasti ibu-ibu guru juga mengedukasi juga kan anak-anak murid untuk tidak jajan-jajan yang sembarangan ya, karena memang kaitannya ini nanti pada kesehatan kita. Nah ini karena kita banyak mengalami kelebihan garam ya, dan juga ada yang mengalami kita kelebihan lemak. Bagaimana pemakaian minyak goreng, kita makan gorengan, ya nggak? Ini enak apa enak? Enak banget. Enak banget, dan emang itu udah jadi kebiasaan, benar nggak sih? Karena pertama itu paling mudah didapat, terus kedua juga kayaknya enak kan dimakan nih gorengan itu, apalagi kayak hujan-hujan gini, wah pokoknya paling nikmat ya. Iya, tapi kalau kita konsumsi sekali-sekali no problem. Nah, yang jadi masalah kalau kita konsumsi terus-menerusan, itu akan lama-lama dia menumpuk menjadi kelebihan lemak. Nah, tadi hasil timbangan mungkin ada yang punya rapotnya agak-agak mulai kuning gitu ya. Udah merah. Nah, itu berarti Ibu, maksudnya kita tanpa sadari kondisi tubuh kita seperti itu ya. Mentega dan inilah makanan-makanan bersantan itu kan akan memicu kelebihan lemak dalam tubuh kita ya. Dan juga apalagi yang kelebihannya ke gula. Nah, ini paling banyak banget kita temui ya. Kelebihan gula itu banyak sekarang kita alami di minuman-minuman ya kan. Kalau anak murid mungkin minumannya kayak sirup-sirup. Tapi kalau udah kayak kita nih, udah semua kita kemungkinan besar kayak minum kopi-kopi kekinian ya, yang biasanya itu udah pasti ada kandungan gula. Belum lagi minuman-minuman kemasan. Nah, minuman-minuman itu akhirnya memicu kita juga menimbun yang namanya gula darah, gula di dalam tubuh kita lebih meningkat. Nah, udah gitu, nah ini dia nih ya contohnya ya Bu ya. Jadi dari 1 teh botol itu setara dengan berapa ini? 6 sendok loh gulanya, Masya Allah. Padahal kita cuma boleh makan paling enggak 4 sendok aja sehari ya. Tuh Coca-Cola, minuman-minuman gini nih sebenarnya kalau kita bilang kayak minuman jeruk doang, tapi kandungan gulanya itu sangat tinggi. Nah itu yang harus kita mulai pahami dan kita waspadai ya. Nah karena efek sampingnya apa? Nah ini dia Bu, yang paling luar biasa itu pada pembuluh darah. Nah, karena pembuluh darah ini kan tempat mengalirnya sel ya, sel pembuluh darah ini tempat mengalirnya nutrisi atau makanan. Nah, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu apabila si pembuluh darah itu udah mulai mengalami gangguan karena ada lemak, ada gula, terus ada garam yang berlebih, otomatis ini si pembuluh darah ini nggak bagus nih jalannya. Akan terjadi yang namanya sumbatan. Nah, sumbatan lemak itu nggak kita makan gorengan langsung tersumbat, enggak Bu. Ini akan diakumulasi seiring bertambahnya umur kita ya. Makanya kalau dari kecil, anak kecil kita udah dibiasakan makanan gini, nggak lama-lama itu Bu, mungkin ya di usia teenagernya, remajanya dia udah akan mengalami masalah gangguan. Pembuluh darah itu gangguannya macam-macam. Mulai dari kolesterol, diabetes, sakit jantung. Kolesterol, sakit jantung, diabetes itu gangguan pembuluh darah. Jadi makanya pembuluh darah ini sangat penting dijaga. Karena dia nggak bisa sembarangan, dia susah. Kalau misalnya dia mau diregenerasi itu perlu waktu paling tidak sekitar 1 tahun. Ya, makanya kalau kita makannya sekarang udah bagus, efek sampingnya itu nanti berapa tahun kemudian tuh baru kita rasakan tuh, oh iya bener ya kalau aku udah nggak makan goreng-gorengan lagi nih, kayaknya lebih clean, lebih seger gitu. Itu akan berpengaruh. Makanya perlu waktu ya. Lalu yang selanjutnya adalah lemak yang ada di dalam tubuh kita. Nah ini tadi
lemak perutnya udah ada yang ditimbang, udah ada yang kelihatan berapa. Nah, yes, jadi lemak di dalam tubuh kita itu dua macam, ya. Lemak yang namanya disebut juga lemak tubuh, ya, atau lemak subkutan, dan yang kedua adalah lemak visceral atau lemak perut. Nah, yang paling berbahaya dari semua adalah lemak perut. Nah, mau laki mau perempuan, kalau kita punya lemak perut yang sangat berlebih, itu akan menjadi salah satu resiko penyebabnya. Udah pembuluh darah kita tersumbat, lemak kita numpuk ada di perut, karena di perut itu nggak mesti harus buncit. Kalau buat perempuan, kemungkinan besar dia nggak buncit ya, kalau misalnya kita masih. Tapi kalau buat laki-laki, kalau udah namanya buncit, karena dia lemaknya banyak tertumpuk di dalam organnya. Makanya kalau laki-laki lebih banyak beresiko kena serangan jantung. Ya, tapi kalau buat perempuan lebih banyak lemak di seluruh tubuh, ya, karena memang perempuan itu hormonal secara metabolisme kan berbeda ya, lebih banyak lemak dibandingin laki. Kalau laki banyak ototnya, makanya lemaknya perempuan ada di pipi, ada di lengan, ada di dada, ada di lemak bagian perut, apalagi kalau kita udah melahirkan, di paha, di pantat dan semuanya. Nah itu akhirnya yang kita harus perbaiki adalah lemak di seluruh tubuh kita dan lemak yang ada di perut. Ya, resikonya penyakitnya banyak. Nah, makanya banyak orang-orang yang mengalami tiba-tiba kena serangan jantung, tiba-tiba kena penyumbatan, ya, kayak penyumbatan pembuluh darah atau apalah. Itu efek samping daripada lemak yang berlebih atau menumpuk di dalam perut kita, ya. Nah, lalu selanjutnya tubuh kita itu juga, nah, ini dia, usus kita berpengaruh pada pola makan kita itu berpengaruh pada kondisi usus kita. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi makanan lebih gula, lebih lemak, ya, otomatis usus kita ini akan kotor gitu ya. Nah, usus yang kotor inilah yang menjadi cikal bakal utamanya. Oh ya, boleh silakan Bu. Iya. Jadi inilah yang menjadi cikal bakalnya yang namanya penyakit juga, karena dari usus yang kotor itu resiko penyakitnya banyak banget ya, mulai dari penyakit kita kelebihan berat badan, itu juga ternyata dari usus kita yang kotor gitu ya. Jadi usus yang kotor itu karena pas 90% penyerapan nutrisi itu ada di usus. Jadi kalau ususnya kotor berarti nutrisi yang makan atau makanan yang kita makan sehari-hari itu tidak terserap dengan baik ke tubuh kita ya. Nah, ini yang melatar belakangi tadi ya Bu ya. Nah, makanya di sini, nah ini juga tulang berpengaruh. Nah, tadi tulangnya udah ditimbang, kelihatan ya? Iya. Kepadatan tulang ya, kelihatan ya kepadatan tulangnya. Nah, kepadatan tulang itu Bu ya, itu juga bisa dinilai daripada usia kita dan berat badan kita, terutama dari berat badan sebenarnya. Jadi kalau dulu saya pernah bilang begini, ada yang bilang aku tuh gemuk emang udah dari sananya karena tulang aku besar. Pernah dengar nggak? Saya sih dulu selalu sering dengar kata-kata itu buat orang-orang yang mengalami kegemukan ya. Nah, sebenarnya tulang manusia itu nggak ada yang besar, semua sama sesuai dengan komposisi tubuh. Cuman yang jadi persoalan kenapa dia besar itu bukan tulang tapi badannya. Nah, semakin besar badannya, si tulang ini kan tulang cuma kecil, ukurannya segini. Dia itu nggak akan kuat menopang bobot tubuh. Makanya kan tadi ada komposisi, kalau kalau ibu beratnya sekian, harusnya berat tulangnya sekian, gitu ya. Yeah. Nah, artinya kalau berat tulang ibu itu sebenarnya misalnya ya hanya 2,4 kilo berat tulangnya. Tapi berat badan ibu itu misalnya udah lebih dari 70 kilo. Nah, sementara berat tulang 2,4 itu hanya mampu menopang bobot tubuh di bawah 70 kilo. Ya, paham ya? Jadi artinya kalau berat badan kita semakin bertambah, tulang kita hanya mampu menopang, akhirnya itu akan terjadi yang namanya osteoporosis. Ya, osteoporosis itu terjadi, dia akan mengambil pengeroposan tulang. Kok bisa sih keropos? Karena dia akan mengambil karena tubuh kita besar, kan otomatis dia perlu menopang. Akhirnya dia ambil tuh zat-zatnya untuk menopang, membantu, diambil secara paksa sehingga lama-lama tulang itu menjadi renggang. Karena dia semakin membesarkan
si komposisi di dalam tulangnya. Nah, itulah yang akan jadi menyebabkan resiko osteoporosis. Mungkin sekarang enggak, tapi nanti pada saat usia kita makin bertambah. Jadi yang paling baik adalah semakin padat tulang kita itu semakin baik. Ya, semakin renggang tulang kita atau kurang padat, berarti artinya kepadatan tulang itu harus ditambahkan dengan yang namanya pola makan sehat, nutrisi seimbang, dan juga lakukan olahraga. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi ada 4 penyakit yang menyebabkan kematian ya. Nih salah satunya kayak gini kan ya, ada stroke, terus ada serangan jantung, diabetes, sampai terakhir ada kanker. Ini adalah 4 penyakit yang mematikan. Nah, mematikannya kenapa? Karena ini sebenarnya bisa kita cegah dan kita robah daripada pola makan kita, ya. Nah, makanya di sini ada 4 rahasianya sehat tanpa obat, ya. Mau tahu ya, Bu? Nah, rahasianya nih gampang banget sebenarnya, ya. Cuman ada 4 aja. Jadi yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang ada nutrisi seimbangnya atau balance nutrition, ya. Kedua, kita harus minum air putih yang cukup, ya. Terus ketiga, kita harus lakukan olahraga. Olahraganya rajin nggak nih ibu-ibu guru? Rajin lah. Paling ngubur-ngubur anak ya. Luar biasa ya, masya Allah ya, ngubur-ngubur anak aja tuh subhanallah ya, luar biasa. Ngangkat beban, ngangkat anak, gendong. Dan tulangnya harus kuat Bu, tulangnya harus kuat. Nah itu dia ya kan, bagi Ibu kita sambil diminum. ya, sambil diminum aja Ya, Bu, ambil biar diminum. tahu rasanya. Biar Biar anget-anget enak jadinya pasti ya. cuacanya pas dengan Nah, udaranya. cocok banget ya. Lalu yang terakhir adalah istirahat yang cukup ya Bu ya. Jadi anak ini rahasianya 4 rahasia ini. Nah di sini yang mau saya bahas adalah saat ini adalah tentang ini Bu ya, nutrisi dengan pola makan yang sehat, seimbang, nutrisi seimbang, balance nutrition yang mau saya bahas ya. Nah ini dia nih Bu, tubuh manusia itu kan terdiri dari sel. Ada sekitar 100 triliun sel dalam tubuh kita ya, dimana setiap sel itu saling berkaitan satu sama lain ya. Nah si sel-sel ini makanannya apa Bu? Nutrisi ternyata ya. Kalau dia dikasihnya gula kebanyakan, dikasihnya lemak kebanyakan, dia nggak doyan. Makanya kayak orang yang punya masalah ada kanker ya, kan yang dihajar kan selnya ya, yang mau kita lawan itu kan yang kita mati itu sel yang merusak kan, kanker itu. Nah sel-sel ini senengnya itu makanan-makanan yang sehat nih. Ada vitamin, ada mineral, ada protein, ada karbohidrat, ada makronutrien, mikronutrien. Ini yang dibutuhkan si 100 triliun sel itu. Makanya nutrisi atau gizi itu penting banget. Nah, di sini kita punya nutrisi sehat seimbang ya, yang berfungsi untuk memenuhi asupan gizi seimbang dalam tubuh kita. Nah, nutrisi yang kita kasih ini adalah namanya Herbalife, Ibu. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau ada yang udah pernah tahu? Udah pernah tahu ada Bu? Tentang pernah dengar ya. Tapi udah pernah cobain? Ibu pernah coba? Oh ya. Sih udah lama. Oke. Betul segini. Oh gitu, udah pernah ya? Oke, no problem. Sama kebobolan. Oh gitu. Iya. Tapi Ibu dulu minumnya lama, berapa lama? Kayaknya sampai setahunan lebih. Oke, berarti Ibu Itu minimal awal-awal ya kan baru. Awal-awal ya? Oh, dulu? Masih baru awal-awal. Oh, tahun berapa tuh Bu? Lama saya lupa ya. Pokoknya dia awalnya kan baru awal ya. Oh gitu ya, oke. Iya betul ya. Jadi Herbalife ini memang udah lama Bu, ya udah ada di Indonesia itu 20 berapa tahun? 25 tahun. Makanya kalau memang udah ada yang pernah nyoba, ya wajar ya karena memang sudah lama. Nah di sini saya mau memperkenalkan sama Ibu bahwa di sini adalah Herbalife ini adalah makanan dengan gizi lengkap seimbang ya. Dan ini bukannya obat ya Bu, bukannya obat, tapi ini adalah makanan dengan komposisi nutrisi yang seimbang nih, yang kayak tadi yang kita punya kelebihan ini kelebihan itu. Nah di sini kita udah ada semua, udah lengkap ya, udah ada karbohidratnya, udah ada sayurannya, udah ada proteinnya, udah ada lemak baiknya, jadi udah lengkap seimbang ya. Nah ini dia jeng jeng. Nah ini dia ya, benar kata Ibu ya. Ibu siapa maaf nama Ibu? Ibu Nunung. Nah Ibu Nunung udah pernah coba ya dulu, betul bentuknya seperti ini ya. Nah ini adalah
konsep dari yang tadi empat konsep hidup sehat. Dimulainya dari mana, Bu? Sarapan pagi. Ya, kebetulan di sini kenapa kita sekalian kan sosialisasi sarapan pagi. Jadi Herbalife ini saat ini ya Bu, udah bukan lagi buat diet. Bukan buat sekedar turun berat badan, bukan. Jadi nggak usah takut. Aduh, ntar saya makin kurus. Nanti yang udah kurus makin kurus, enggak. Ya, justru di sini kita mau memberikan sosialisasi ini sebagai salah satu bentuk konsep baru makanan sehat dimulai pagi hari. Ya, nah kenapa sih pagi hari kita perlu makanan sehat? Pasti kalau pagi-pagi lapar nggak? Kita bangun tidur udah pasti lapar ya. Ada yang sarapan nggak? Ibu sarapan? Nggak pernah sarapan? Manis doang. Oke, berarti nggak pernah sarapan ya? Oke, kalau Bu Nunung sarapan nggak? Sarapannya PAUD ya? Di PAUD ya? Sarapan jam Oh. 9, jam 9 itu sarapan di jam 9. Oke, sarapannya pakai apa? Beraya. Anak pada bawa. Oh, tergantung kiriman. Dulu ya, Masya Allah. Berarti dari rumah udah nggak sarapan. Sarapan nggak sempet sarapan ya karena Masak doang buat anak-anak tapi enggak. Oh, Udah Masya enggak pengen makan. udah nggak kepengen. Cuma masakin aja tapi kita nggak makan. Oke. Baru sarapannya dari Pak Ud ya, yang dibawa apa aja ya. Tapi rata-rata biasanya bawanya apa sih? Gorengan. Kalau kita utama gorengan. Oh, gorengan ya. Ada roti, kue-kue mungkin ya. Iya, Kue-kue gitu. Terus nasi uduk gitu? Enggak ada. Enggak, jarang ya. Berarti Kalau artinya hari Rabu biasanya nasi. nasi. Udah langsung ya. Kalau juga spaghetti. Oh iya, oke. Itu berarti jadi sarapannya ya. Terus makan siangnya tetap seperti biasa jam 12. Lebih bisa. Lebih bisa. Oh. Bisa sore saya baru makan. Oh, oke. Yes. Nah, malah kadang-kadang nggak makan ya, Bu? Aduh, ya oke deh ya. Nah, jadi gini, Bu. Kita mau kasih penjelasan sedikit ya. Kenapa sih penting banget Ibu sarapan? Ya, satu. Ini bukan cuma sekedar program, kan kita juga ada ya di dalam Germas itu. Ya, kita juga bekerja sama Ibu Herbalife ini dengan Germas ya, Bu ya. Jadi di dalam salah satu konsepnya itu adalah kita harus melakukan sarapan pagi sebelum jam 9. Ada ya slogannya, benar nggak? Ada kan? Ya itu buat anak-anak. Jangan buat anak-anak. Anak saya semuanya begitu. Oke. Setiap sekolah itu ada gerakan. Ada gerakan ya. Ya betul. Jadi Bu, perusahaan kami ya, perusahaan Herbalife Internasional sendiri ya, kita ada perusahaan Herbalife Internasional yang ada di Indonesia. Saat ini kita bekerja sama dengan yang namanya Kementerian Kesehatan dalam program Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, dimana kita itu memang harus mensosialisasikan yang namanya sarapan, Bu. Kenapa harus sarapan? Karena pentingnya sarapan itu satu, orang kita tuh kan kayak kalau tidur itu seperti kita orang apa, berpuasa ya kan. Kita kalau tidur kan nggak makan nggak minum, benar ya, tidur kurang lebih kan tidur sekitar 6-8 jam. Nah saat pagi hari tubuh kita bangun terus kita tidak mengisi dengan makanan, walaupun dengan kebiasaan ya, misalnya kita nggak sempet lah atau nggak kepengen lah atau nggak apa, memang itu udah menjadi kebiasaan. Tapi kebiasaan seperti itu lama-kelamaan dia akan menyebabkan yang namanya kerusakan sel metabolisme, Bu. Ya, tanpa kita sadari. Mungkin sekarang kita nggak ngalamin, tapi nanti ya ngalaminnya nanti beberapa tahun kemudian. Ternyata itu, makanya kenapa dari Germas itu sendiri memberikan gerakan wajib sarapan. Karena itu buat fungsi otak juga. Ya, buat fungsi otak, daya konsentrasi, ya, bukan cuma sekedar buat. Jadi artinya lebih pada kesehatan. Nah, makanya di sini Herbalife itu kita mensosialisasikan konsep sarapan yang paling enak, gampang, simple, mudah dibuat, tinggal minum. Kan kalau kita bikin masak dulu kadang-kadang udah ya kayak tadi aja ya Ibu, udah masak tapi nggak sempat makan karena ya udah emang pertama waktu nggak keburu ya kan, waktu kita udah habis lah buat masak, sementara buat diri sendiri kita lupa. Padahal itu yang akan menyebabkan lama-kelamaan itu akan terjadi penyakit ya, ada keluhan kesehatan macam-macam deh pokoknya ya. Kalau saya sih karena kita bukan dokter ya Bu ya, jadi saya nggak mau menjudge tentang
penyakit apa, tapi artinya salah satu penyebab ternyata kenapa kita punya penyakit AIU-EO itu ternyata dasarnya pertama daripada makanan yang kita makan pada pagi hari. Nah, kalau yang kita makan pagi hari adalah isinya gorengan, isinya karbohidrat, ya itulah yang akan membentuk tubuh kita nanti ke depannya. Insya Allah ya, tapi kan di sini kita mau sehat semua ya. Nah, makanya di sini kami akan memberikan sarapan sehatnya nanti buat ibu ya. Buat ibu cobain, icip-icip kayak apa sih sarapannya Herbalife. Nah, jadi sarapan Herbalife itu Bu, nanti ini kan ada 3 nih. Nah, kita berikan seperti ini salah satu tehnya. Nah, ibu cobain deh, gimana tehnya, enak gak? Enak loh. Ini tehnya untuk membantu kayak apa Bu? Hah? Rasa apa Bu tehnya? Lemon tea kayak jahe-jahe. Jahe juga ya? Ada serai, ada jahe, terus ada apa lagi? Lemon tea. Yes. Ya. Ini, nah ini dia tehnya kurang ya nih lah. Ini gambarannya kan ada ya di sini. Nah seperti ini tehnya ya. Ini yang kita pakai yang ibu minum sekarang itu dari 2 macam teh ini ya. Nah teh yang satu ini namanya teh termogestik. Kalau disebutannya teh untuk meningkatkan metabolisme. Jadi ini meningkatkan metabolisme dan kebugaran tubuh. Dia dari daun teh hijau. Teh hijau ya. Jadi dia ada orange pekoti, jadi dia warnanya orange. Padahal kan warnanya harusnya teh hijau, tapi dikasih namanya peko orange tea. Jadi ada pewarna-warna teh ya. Jadi makanya dia bisa membantu apa nih? Menurunkan lemak, membakar lemak lah istilahnya dalam tubuh kita. Kan tadi kita makannya macam-macam tuh, ada gorengan, ada apa ya misalnya kayak gitu. Nah ini dia bantu. Nah, kalau yang teh ini fungsinya untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dia ini seperti kopi. Maksudnya asal-muasalnya dia tuh dari biji guarana, bukan dari daun teh. Beda ya, kalau ini dari daun teh nih, ya yang ini. Kalau ini dari biji guarana, seperti biji kopi. Kalau biji kopi kan berat hitam warnanya, kalau dia warnanya coklat. Ya, dan makanya dia disebut sebagai teh biji guarana. Kalau disebut Nadia tehnya ini bijinya cuma ada di Brasil ya. Nah ini adalah yang buat membantu membersihkan. Ini dia tadi tuh usus yang kotor, pilih-pilih ususnya ya. Nah ini kita bersihin dulu. Nah cobain Bu. Langsung. Asam. Asam kira-kira efeknya apa? Efek cantik Bu. Takutnya dalam setengah jam kita lari ke kamar mandi atau gimana? Khusus Jadi gini, ini sambil ibu minum saya jelasin ya. Jadi ini fungsinya untuk ini Bu, kesehatan pencernaan dan usus. Nah, kita selama ini yang kita tahu ya, kita penuh isi gorengan, kita isi apa ya. Ini dia untuk bikinnya. Kalau yang kotor tuh kayak gini bentuknya nih gambarnya. Nanti kalau udah bersih kayak begini. Nah, jadi namanya aloe vera Bu. Aloe vera ini untuk secara pencernaan. Aloe vera dari lidah buaya. Cakep, benar ya. Jadi dia sumbernya dari lidah buaya. Kenapa sih rasanya asam manis? Enak ya? Yes. Minum Bu. Langsung habis. Ini asamnya ini Bu bukan asam seperti jeruk. Ya. Rasa asam yang diambil daripada aloe vera ini adalah ekstraknya lidah buaya. Jadi sebenarnya kalau lidah buaya itu kalau diambil ekstraknya itu rasanya asam. Asamnya itu adalah asam antibiotik. Samponya usus. Bahasa kitanya tuh seperti shampoo bagian dalam. Kalau rambut kita lengket nggak dikeramas, rasanya gimana? Lengket kan? Nah ini si aloe vera ini fungsinya membersihkan fili-fili usus kita ya, supaya yang tadinya banyak sumbatan, banyak pelengketan akibat dari kelebihan minyak, kelebihan gula, kelebihan garam, itu kita bersihin. Makanya dia langsung kita kasih sedikit aja, nggak usah banyak. Karena dari sedikit aja ini bisa memperbaiki. Nah, kalau yang punya masalah asam lambung, ada yang punya masalah GERD, asam lambung, jangan sampai ya. Ibu ada asam lambung? Oh, ini cocok banget karena memang ini, iya, bener. Karena ini memang buat lambung Bu.
membersihkan. Jadi insya Allah lambung ibu yang luka-luka itu bisa ditutup. Dia kan seperti kayak antibiotik, kan tahu kan antibiotik ya? Kayak obat-obatan itu, antibiotik itu kan untuk dikasih obat terus kita minum antibiotik itu untuk menjaga semuanya ya kan? Nah itu lah seperti ini konsepnya. Ya, jadi kalau ibu minum ini yang pertama kita minum itu memang untuk kesehatan, untuk membersihkan pencernaan dulu. Nah seperti ini, oke kita bersihin dulu. Nanti setelah kita bersihin, tubuh kita akan mudah menyerap semua nutrisi dengan baik. Ya, nah nutrisi yang terbaik yang kita serap dengan baik itu tentunya masuk ke dalam sel-sel tubuh kita, akan terjadi namanya proses regenerasi. Nah regenerasi sel ini ya, ini butuh waktu. Ya, artinya ibu minum sekarang nggak langsung pinclong, nggak langsung langsung ini enggak, karena memang ini bukan obat ya Bu, ini makanan, namanya nutrisi yang kita konsumsi selama setiap hari. Ya kayak kita itu kalau kita nggak makan nasi mungkin ada rasa pusing, ada rasa apa, kita nggak biasa orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak bisa, ya kan? Nah tapi dengan kita makan nasi, lalu kita dengan makan yang sehat, insya Allah kita badannya jauh lebih sehat. Nah, ini dia aloe, nih Bu ya, tuh untuk pencernaan sehat ya, dia juga melancarkan BAB dan proses pembuangan toksin dalam tubuh kita Bu. Tanpa kita sadari toksin-toksin itu ada, ya. Makanya ini harus dibersihin dulu. Makanya kenapa kalau yang kita minum nih sebelum kita coba nutrisinya, nah Ibu coba minum dulu. Apa harus minum dulu tuh? Habiskan. Habisin Bu. Ayo coba Ibu. Alonya habiskan Bu. Gak apa-apa. Sekali saya sensitif. Oh kenapa? Nggak apa-apa. Asam. Gak Asam apa-apa di juga. mulut, adem di lambung. Adem Bu. Di perut kita lebih adem. Ya. Gak apa-apa. Dicoba aja Bu. Insya Allah. Ginjal saya agak bermasalah, jadi nggak bisa sembarangan ada batu. Oh ada batu ginjal. Jadi saya nggak berani minum sembarangan. Oh oke. Iya. Jadi sekali habis itu. Iya. Iya boleh. Terus saya bisa. Ya oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan dicoba aja. Oh Ibu udah lama ada masalah di ginjal? Ada, udah lama sebenarnya, udah bertahun-tahun. Jadi setiap tahun saya punya resep sendiri buat ngeluarin batunya gitu. Cuma untuk minum saya nggak berani Oh sembarangan. iya, memang harus ada ukurannya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti boleh Ibu konsultasikan sama dokternya ya. Insya Allah, karena yang jelas sih gini Bu. Insya Allah kalau dari segi kesehatan ini adalah konsep, ini bukan obat, ini adalah makanan. Nah, maka nanti boleh Ibu konsultasi dulu ya, supaya juga Ibu aman, rasanya juga enak ya. Oke. Nah, jadi ini aloe veranya yang tadi ya benar dari lidah buaya. Jadi dia kita ambil ekstraknya. Dan itu untuk kesehatan pencernaan. Memang rasanya asam, tapi rasa asam itu adalah asam seperti antibiotik ya. Lalu ini tadi ya yang tehnya yang udah aku ceritain untuk energi, stamina dan semangat ya. Tehnya juga mudah larut Bu di dalam tubuh kita. Jadi nggak akan menggendap ya. Jadi insya Allah tidak akan ada endapan-endapan dalam tubuh kita. Nah ini juga yang tadi tehnya ada teh termo ya, teh antioksidan untuk membakar lemak dan anti ngemil. Nah nih masih ngemil-ngemil, nah cocok nih Bu minumnya teh kayak gini ya, insya Allah. Nah ini Bu yang Ibu minum namanya shake ya, yang Ibu minum itu namanya shake Herbalife itu ya, dengan gizi lengkap seimbang ya, memberi rasa kenyang lebih lama, sehingga kalau kita pakai itu sebagai sarapan pagi ya, tubuh kita itu akan merasa jauh lebih nyaman, kenyang. Beda kenyangnya sama kenyang nasi ya, kenyang bubur gitu ya, sama kenyang nutrisi. Jadi kenyang nutrisi itu di badan ya rasanya enteng, tapi perut kita kenyang, kita tetap bisa fokus konsentrasi ya. Nah ini dia kandungannya udah lengkap seimbang ya, dan bisa mampu mengelola berat badan dan juga memperbaiki masalah kesehatan. Nah dimulai dari pola makan yang sehat ya. Nah makanya di sini faktanya nih Ibu, saya mau kasih gambaran tentang Herbalife ya. Mungkin kalau dulu Ibu pernah coba, pernah minum ya. Nah Herbalife itu dia masih 37 tahun di dunia, itu sudah 42 tahun ya, 42 tahun 45 tahun di dunia, tapi di Indonesia baru 25 Salah, tahun. 28. Hah? 28. 28 tahun 25
Kemarin 25 tahun. Ya. Jadi di Indonesia itu baru masuk di 25 tahunnya. Nah, ada 200 juta orang yang udah konsumsi. Dan alhamdulillah semuanya juga mengalami perubahan ya, perubahan dari pola makannya, perubahan juga daripada kesehatan dia, dan perubahan dari segi finansialnya ya. Nah ini dia Bu, jadi nggak usah khawatir ya, produk Herbalife itu semua diawasi oleh dokter-dokter ahli. Kita ada dewan medisnya ya, dokter ahli dunia, dimana si dokter-dokter ini bukan dokter sembarangan, dokter ahli gizi, dokter ahli metabolisme, dokter ahli otak, dokter ahli jantung dan pembuluh darah. Jadi semuanya udah lengkap ya. Jadi kalau ibu konsumsi sekarang ini, walaupun kami memang bukan dokter gitu, tapi ibu semua ya diawasi oleh perusahaan kami. Jadi kita ada juga yang namanya garansi gitu ya. Garansi itu maksudnya gini, kalau ibu udah minum terus ibu tidak mengalami perubahan atau segala macam, itu ada garansinya. Karena kita perusahaan yang memang sudah di dunia ini sudah banyak dikenal ya. Makanya dokter-dokter ahli ini dokter-dokter yang salah satunya dokter ahli peraih hadiah Nobel kedokteran di bidang ahli jantung ya. Nah dokter nutrisi juga ada. Jadi artinya dokter-dokter ini yang membuat ini produk ini, makanya kita bisa konsumsi dengan aman. Dan alhamdulillahnya ya Bu, produk kita juga halal ya. Pertama harus aman dulu, bener nggak? Kita kalau minum apa-apa jangan sampai ya membahayakan. Jadi pertama harus aman. Nah yang kedua ya, kalau kita di Indonesia dan rata-rata kita adalah muslim, harus halal. Halal, alhamdulillah insya Allah kita udah mengantongi sertifikat halal dari MUI, halalnya juga dari tingkat dunia. Jadi negara-negara Islam juga banyak yang udah pakai ini dengan kita sertifikat label halal ya. Jadi alhamdulillah ya. Dan disclaimer nih ya, ibu semua, bahwa produk ini bukan obat ya. Jadi pahami dulu, produk ini bukan obat. Jadi andai kata ibu juga misalnya lagi punya kita lagi menjalani pengobatan dengan dokter ya, itu nggak jadi masalah. Karena yang ibu minum saat ini adalah nutrisi, bukannya obat. Jadi kalau ibu minum sambil minum obat nggak apa-apa, justru malah mempercepat proses pengobatan kita jauh lebih baik ya. Nah jadi ini adalah makanan yang memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Nah tubuh kita menggunakan nutrisi ini untuk memperbaiki. Jadi yang akan memperbaikinya nanti itu makanan yang kita makan, nutrisi ini. Makanya tadinya yang orang punya sakit punya masalah kesehatan ya, yang tadinya sakit ini kolesterol, diabetes, nah itu insya Allah bisa tertangani hanya dengan masalah ini gitu. Nah di sini teman-teman saya kebetulan juga punya pengalaman nih Bu. Awalnya sama, kita juga semuanya dulu mengenal nutrisi ini dari seperti ini caranya. Saya juga dapat seperti ini, terus kita dikenalkan, dikasih tahu ya. Kebetulan kita bisa, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat ibu-ibu semua ya. Mungkin saya minta bantuannya Kakak Yuli, boleh sedikit cerita testimoni apa yang Kakak Yuli rasakan dan bagaimana sekarang. Masya Allah.